Bahkan 1,5 detik sekarang untuk dari movement speed. Jadi menurut aku 1,5 detik itu bahkan setengahnya dari guided wingnya Matilda. Iya. Jadi emang bener-bener cepet banget dan berfungsi dengan sangat baik. Apalagi di sini dua supportnya kayak Matilda Rafaela, Tapi fight-nya bakal kuat banget. ada sedikit bukan kerugian ya. Ada sedikit celah dari tim Genflix Arrow yang bisa diamankan oleh Onyx. Ketika dari Gading One dia bawa Rafaela, sebenarnya kalau Your team istilahnya is pas there. bakal masuk dengan harga yang dimiliki ke arah seorang Sans. Ya. Sans ini bakal punya damage basic yang besar banget. Pasti. Seorang Rafaela ini bakal gampang banget untuk di pick up, apalagi Matilda. Iya. Nah kalau menurut gua pribadi, mereka nggak bisa sembarangan masuk. Benar, mereka benar-benar harus mainin tarik ulur kayaknya. Iya, tarik ulur. Iya, Makanya, bisa. karena Gading One itu kalau misalnya momentumnya pas, ketika mau ditabrak masih bisa pakai Restless. Ya, tapi Iya. kali ini Onyx Esports juga sudah meminimalisasi case terburuknya Yes, ketika udah gue mereka bilang. mengamankan Bruno. Itu Bruno. pakai Bruno itu bakal enak banget bro. Kari juga sama. Kari. Tapi masih ada Roger yang tadi Roger, udah yang gue bilang. disebut. Ya Iya. gimana kamu menurut dia? Apa jungler di Genflix? Roger sih, aku juga setuju Roger sih. Roger. Untuk di jungler. Tapi kalau mereka punya opsi lain selain Roger, mungkin bisa mengamankan Cloud. Kalau menurut aku. Cloud berat banget sih menurut gue dengan Kalau adanya. Cloud malah menurut aku lebih safe untuk diamankan oleh Onyx Esports. Iya. Karena dua support biasanya artinya kalau misalkan mereka kesusahan mereka bakal di diving aja. Dan Ada Bukan bandnya Kelemahannya di support itu mereka di diving. Iya. Iya, Jadi iya. kalau misalkan hero-hero kayak Cloud menurut aku Onyx Esports bisa banget. Balik lagi, Cloud di samping itu membutuhkan farming yang cukup lama. Atau tapi kalau misalnya Onyx Esports ngambil assassin Hayabusa kah? Misalnya Bisa. untuk bisa. buat ngancurin si Rafaela Matilda. Oh enggak, Memperkuat Alis sampingnya dong. berarti. Alis dong. Kalau misalnya di Iya, samping Alis, Alis dong. Alis. Kalau Rafaela sama Matilda kan bakal di mid. Timid. Nah kalau menurut gua riskannya adalah di early-nya bakal dihabek-habek karena Assassin Dihabek-habek. punya defensive atau durability yang rendah. Iya betul. Tapi kalau menurut gua Cloud itu masih possible untuk di gold lane. Di menit 3 kalau dia bisa farming well. Alpha is online. Data ini pertama kali nggak Alpha turun? Alpha untuk MPL, yes. Yes. Wow. Yes. Alpha Nah, is dari- online. Kita kan waktu itu kan kita ngeliatnya di MPL. Oh iya Iya, benar. benar. Ini dari database Profesor KB dari komputer saya nih udah menyatakan kalau ini adalah for the first time in forever. 0 pick, 0 ban, 0%. Alright. Bersih. Ini hero favoritnya teman caster kita si Choji. Ah iya, Iya. Joji ya, apa ya. Ini Alpha. hero favoritnya mantan tim dari seorang superawat. Siapa? Alpha is online. Alpha is online. Billy. Oh, Billy. Atau is yang dia online. sempat ganti nickname jadi Midgard. Midgard ya. Ada Dan- Roger bener yang di pick ternyata. Iya sudah gue bilang Roger karena kalau sebenarnya prioritinya tuh ke arah Bruno dibandingkan Kari. Iya. Bruno itu lebih priority dibandingkan Roger. Dan kali ini dari dua pick Genflix, Arrow dan juga Onyx, Gio. Yap. Yang mana yang menurut Gio bakal kuat untuk di game kali ini? Menurut aku yang kuat itu masih ada Genflix karena ada sosok Matildanya di situ. Menurut aku. Oke, kalau menurut Profesor KB? Masih sama sih. Genflix Arrow punya strong line up banget. Apalagi dengan Rafaela. So ini bakal menarik kalau seandainya Onyx Esports bisa mematikan dua support ini. Ya. Oke, dua support yang harus diperhatikan dari tim Genflix Arrow. Meanwhile dari Onyx Esports memiliki potensial kuat di dalam team fight dengan adanya seorang Papi Poo. Papi So, tak beberapa lama kita bakal langsung masuk aja ke match yang pertama di IPL Season 7. Genflix Arrow versus Onyx Esports. Yoi, seperti biasa masih dipandu oleh Gio Ranger Emas dan juga Profesor KB. Di mid lane sudah ada Sans, Trian dan juga Keyboy tentunya dari Onyx Esports. Sementara di side lane sudah ada Awat dan juga Boots. Watt dengan bandnya ini membuat bahaya sekali bagi tim Onyx. Mereka harus berhati-hati. Oke, meanwhile di arah mid lane masih sedikit sahabat dari Clay dan juga Fredo bakal coba untuk ngepok satu sama lain. Bakal sedikit memperebutkan sebuah Little Wanderer, tapi Fredo Cutie kali ini membuat satu buah barimeter di arah depan atas para pemain tim Onyx Esports. By the way, jangan lupa kalian untuk login di tanggal 27 sampai tanggal 9 nanti karena ada hadiah FPL Indonesia. Oh ini ya. Tiger ini ya. Ya, Valentine. Tiger Valentine lumayan. Oke, tapi di arah top lane, Boots yang kita bakal lihat, dia bakal head to head langsung dengan seorang Rinasmi. Rinasmi yang gue bilang, Rinasmi ini tipikal stylenya bukan dengan hero-hero seperti Alice. Bukan dengan hero-hero scaling. Malah kalau menurut gue pribadi, tipikal seorang Rinasmi adalah hero-hero fighter kuat dengan punya damage yang lumayan. Ya bahkan untuk bisa menahan di lini depan itu biasanya yang dilakukan sama Rinasmi. Bener. Dia benar-benar kayak jadi badannya Fredo juga. Atau bahkan jangan-jangan malah dia yang membuka team fight-nya dengan cara baiting.
Oke. Mungkin karena tadi Uranus sudah sempat di-ban ya, itu Iya. sebagai hero andalannya dari Dynasty. Pakuito juga. Iya, dan sementara itu kalau kita lihat di mid lane sudah ada Drian yang mencoba untuk memporak-porandakan pergerakan dari seorang Clay dan juga Fredo Kitty, tapi belum ada damage yang terlalu besar untuk menghabiskan mereka Jujur berdua. ya, ini Drian harus NOD sih. Iya. Iya. Harus NOD ini supaya permainan dari Fredo Kitty ini bisa lebih enak lagi. Tapi Clay di arah bottom lane bakal coba untuk ngeharas seorang Sans, tapi untungnya gak ada guiding one. Itu kalau ada satu buah guiding one itu lumayan loh damage-nya. Iya. Lumayan banget, walaupun bisa response ke arah turret, tapi setidaknya bakal membuat kerugian. Ada satu kali lemparan ke arah Fredo Kitty, masih bisa selamatkan dan ternyata sekalipan asmara membuat seorang Fredo tersungkur di arah mid lane. Meanwhile di top lane sudah ada Roger dan berbondong-bondong ke arah objektif event pertama, tapi tertarik bisa diamankan oleh seorang Rinasmi kali ini. Dan Papi Angelanya. melihat harga berhasil mendapatkan satu poin tambahan. Put masih mau masuk ke belakang, bakal coba digonceng oleh Suri Nasmi, tapi ada guiding one di sini. Berhasil mengamankan 1 poin. Meanwhile, Sas dapetin 2 poin tambahan dan Lokete. Fredo Kitty sekarang otomatis satu kali memberikan Alpha is online. Itu Spear of Afla-nya benar-benar luar biasa banget, on point sekali dan bisa menumbangkan walaupun hasil killnya untuk seorang Drian. Alright, dan di arah mid lane Suns bakal coba untuk farming terlebih dahulu. Bakal coba dapetin Little Wanderer. Tapi posisi kali ini Genflix Arrowwolf walaupun berhasil mendapatkan 1 buah turtle, dan Onyx ini masih memiliki keunggulan yang jauh dengan 4 poin kill diamankan dengan core-core yang didapatkan. Iya, karena kita tahu sendiri bahwa gameplay dua support ini memang tidak bisa yang selalu asal nabrak. Mereka nggak boleh terlalu overcommit dan mereka harus benar-benar memanfaatkan yang namanya timing. Oke, Oh, super meanwhile. awal untuk gocek di arah bottom lane. 1 buah flame shot dari seorang cewek, nggak berhasil dari seorang awat dikenainnya. Iya. Masih bisa digocek dari takoyakinya di arah bottom lane. Tapi meanwhile, di arah mid lane, coba dipasang, menunggu ini 1 poin tambahan. Ada Clay, gading one-nya, langsung tumbang, begitu saja. Sang cewek bakal coba Wow. diambil, tapi ternyata Sang terlalu kuat dengan adanya 1 buah hardgun. Masih mau lebih, 1 kali tambahan panah asmara tidak berhasil menghujam jantung sang serigala berbulu domba botol. Mantap sekali pergerakan dari Awat sebenarnya ya, ketika dia menjemput seorang battle yang nggak mau lebih lagi untuk kehilangan player yang sangat berarti tentunya. Battle kalau misalnya harus tumbang lagi ini sangat berbahaya untuk tim Genflix Aerowolf. Meanwhile kalau kita lihat dari Sunset sendiri udah 3-0-3, sedangkan dari battle masih 0-1-2. Ini bahaya banget Ini sih. snowballnya kalah sih dari Roger yang untuk pertama kali. Tapi ada kita bakal Kiboy melihat di selesai. sana, Profesor KB coba Nggak dilempar, nggak kena, dibalikin keadaannya. Botol terlalu offside, masih coba untuk dengan 1 buah hard cut-nya. Fredo Kitty yang udah gue bilang dari awal sebelum game ini masuk, ingat Suns punya basic ketik yang besar. Di early, Fredo ataupun Clay bakal bisa dihejam-hejam atau bisa disabet-sabet. Dan Iya. kalau itu beneran terjadi, Ini poking damage-nya bahkan bisa dibilang harus berhati-hati sama Fredo-nya. Jangan sampai dia out of position, malah dia yang di pick off. Iya benar Oke, banget. tapi ternyata tampol diamankan di arah top lane. Ada Clay di sana, bakal mundur terlebih dahulu dengan Soul Bloom dan juga di sini para pemain dari tim Genflix Arrowwolf. Mereka sadar rotasi dan bahkan Botol masih mau coba dapetin 1 buah turret di arah top lane dan dikawal para pemain dari tim Genflix Arrowwolf. Ya, ada 4 orang di sana yang mencoba untuk Oh, objektif flicker tapi tidak bisa mendapatkan apa-apa dari seorang Kiboy. Miscalculation yang kita lihat bersama-sama dari Kiboy-nya. Tadi mencoba untuk mengambil seorang battle. Nggak lihat. Kalau kita yang main biasa kayak gitu. Nggak lihat, nggak nggak lihat. lihat. Tapi Fredo Kitty di arah mid lane masih ada seorang Clay. Ada Soul Bloom tapi mengarah ke arah sebuah gerobak sayur di depan sana. Para pemain dari tim Genflix Aerowolf dengan item yang dimiliki kayaknya belum terlalu signifikan untuk tim fight. Meanwhile dari seorang Sans bakal menuju ke arah Blade of Despair. Ya mungkin Endless Battle bakal diamankan sama Botol karena dia baru tumbang 1 kali. Dan kali ini tim fight masih berlangsung. Dan bahkan Kiboy Wow. diambil. Oke, tapi kali ini Kibo sudah diambil. Sans dapat sana. Masih dapetin 1 Little Wonder terlebih dahulu. Pertukaran tidak cukup adil. Karena para iya. pemain dari tim Genflix Aerowolf berhasil mengamankan 1 buah landak di depan sana. Rinasmi seperti biasa melakukan cutting minion. Dan kali ini tipikal yang cukup sama antara Rinasmi dan juga seorang bus yang benar-benar melakukan rotasi dengan cukup baik. Biar bottom lane dapetin 1 buah turret harusnya. Clay bakal coba dipaksa. Clay. Flicker ke arah belakang. Blade coba dihindari. Tapi Oh. perawat Supriyadi dengan flicker bersama dengan tiketnya. Dapetin dari Sun. Shutdown Shutdown. didapatkan. Lagi-lagi dan lagi. Kali ini susu perawat Supriyadi. Betul strike tukar karena seorang Drian kali ini memukul mundur dari tim Genflix Aerowolf. Mereka sudah mendapatkan momentum yang cukup baik ketika mereka mendapatkan seorang Suns. Yes. Menumbangkan seorang Suns ini harganya mahal banget. Bootsnya juga harus pergi ke belakang dengan Spear of Alpha. Spill of Alpha. Iya, Alright. momentumnya pas banget sih dapetin Suns ketika bener-bener all in semuanya daripada Iya. seorang Rinasmi dan juga daripada seorang Awat. Tadi balik lagi Flicker
dan juga digunakan satu buah dari clutch-nya. Gila, lagi-lagi super awas Sobriadi dan kita bakal lihat Turtle Cat by Living by Mandiri. Living by Man. Yes. Gila keren banget, tapi langsung ada satu buah Untuk Choker. Ejector keluar, untuk Choker habis Clay. Langsung dengan Guiding Wind karena banget cewek gak berhasil tambangin begitu saja. Meanwhile ada seorang harga babi Pu lalu kita untuk mundur terlebih dahulu. Ejector. Coba untuk cover di lebar Ejector begitu saja. Predukiti Flicker masih ada. Satu dan alam Pak Dukun gak berhasil menumbangkan para pemain dari tim Onyx seperti depan sana. Iya, minimal dari Onyx sendiri, ejector ke belakang kali ini ke arah Awaki. Awaki harus tumbang di tangan seorang Alpha. Dan kali ini Retribution Retribution diamankan Israel. seorang Sat lihat. Retribution dia berhasil. Bakal dibagi keadaan ada Puts depan sana. Fredo di depan sana satu kali semburan. Satu kali pada outside strike. Ada botol di belakang. Bakal dibuka botolnya. Dibalikin keadaannya. Dan ternyata gak bisa bertahan. Genblix, Aerowolf kehilangan 3 playernya. 3 player yang tentunya ini cukup melakukan kerugian Ya, dari bahkan tim itu Genflix. hitungannya 4 ya, Gio, ya. 4, iya. Sama satu clay yang dibuka di awal. Tapi aku harus mencatat satu poin yang penting di sini bahwa sebenarnya yang harus diperhatikan adalah Keyboy-nya. Keyboy ini kadang jadi bait, kadang Iya, iya. benar-benar jadi opener yang bagus banget. Oke, Meanwhile, bos Geroval ke arah belakang. Dari terus kali kuat kali ini para pemain dan tim. Genflix Aerowolf hanya sembur begitu saja dari seorang Subrawan. Iya, Gak dan mau kita lebih lihat. lanjut lagi dan Suns di arah pasang lain berhasil dapetin satu buah turret. Benar banget. Mereka udah mendapatkan objektif di bottom lane juga, mendapatkan poin kill yang lebih banyak daripada Genflix Aerowolf. Ini beda networknya 3000 juga udah lumayan jauh sih, Ji. Oke, benar banget. Dan di menit yang ke-8 kali ini dari Genflix Aerowolf, mereka sudah kehilangan satu turret. Tapi untungnya, mereka juga masih berhasil mendapatkan satu turret dari lane Suprawan. Di arah top lane sana, si bakal coba ngelempar satu buah Fredo Cutie dari tengah-tengah berhasil. Lihat, ceweknya sudah melakukan rotasi ke arah top lane. Bahkan Sansnya yang dikasih space farming. Karena dari posisi Onyx Esports, mereka kuat banget dari segi teamfight. Dengan adanya Spear of Alpha, ingat, true damage dari burung, bukan sembarang burung ya. Yang cip, itu namanya sakit banget. Beta. Benar. Dia itu punya 4 saudara. Siapa aja? Alpha, Beta, Charlie, sama Delta. Oh iya benar. Gak salah sih. Sama Gama kelihatan. Oke, kali ini ada junglernya, silakan Profesor. Iya, Battle dan juga Suns memiliki memang KDA yang memang tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu jauh dari gapnya. Karena keduanya memang sering kali untuk join the fight. Hanya saja perbedaannya adalah dari peraihan goldnya. Iya. Biasanya Suns memang lebih optimal dan ini dia tim Oke, bakal coba dipaksa begitu Wow. saja. Dinasti kalau belakang, berhasil tumbang begitu Ejector. saja. Permain dari seorang Clay sudah hilang. Dan Sunset terlalu kuat dan satu Wow. kali cut pop. Berhasil menemukan seorang Clay depan sana. Permain dari tim Gavin Sarah memaksa divide. Masih lebih. Dan top lane cewek sekarang mau dan milih Dikejar. untuk masuk. Rinasmi, Federal West, tak begitu didapatkan. Oh my god. Rinasmi menukar seorang cewek dengan 1 poin flickernya. Itu worth it. Totally worth it. Iya, dan ini adalah snowballing yang terjadi antara Genflix Aerowolf dan juga Onyx Esports. Mereka langsung mengarahkan diri ke objektif yang pertama, yaitu Lord yang terhormat. Saat yang nggak ada, 37 detik lagi bisa mengeluarkan Mountain Shocker mungkin ketika ini. Tapi sepertinya Lord bisa diamankan oleh Genflix Aerowolf. Alright, kali ini para pemain dari tim Genflix Aerowolf mereka berhasil mendapatkan Lord. Ingat, snowballing dari seorang Roger. Dari dulu, Roger hero snowballing yang paling kuat kalau menurut gue. yang paling mengerikan juga bahkan satu kali saja dia mendapatkan point kill atau hasil dari like and punch, otomatis dia bisa melakukan spam terhadap like and punch untuk selanjutnya. Tapi yang aku catat di sini adalah bagaimana cara Genflix Arrow Oke, menyamaratakan sudah Federal Kitty Strike. berhasil ditangkap begitu saja dan Spear of Power berhasil mendapatkan 1 buah pencaman. Ilmu ada pelaksanaan dari Rasmi bakal coba ditumpangi masih ada 1 buah. Gotot, pilih untuk mundur, masih dipaksakan, ngerabut, ada Neckles of Durance para pemain dari tim Genflix nggak mau memaksa lebih lanjut lagi. Hati-hati karena di bawah ada Lord, mereka harus sustain dulu. Mereka udah kehilangan Fredo Kitty, mereka harus mencoba untuk melakukan setup yang lebih baik lagi karena ada Lord, mereka adalah tim yang sedang Oke, mengalami Federal keuntungan. ke belakang ada Clay terlalu offset kali ini Federal offset dan juga backup. shot. Berhasil mendapatkan 1 buah poin tambahan di arah mid lane tapi battle. Para pemain dengan Rinasmi, Genflix Aerowolf bakal mundur terlebih dahulu dan advantage dari Lord kali ini sepertinya tidak terlalu banyak. Minus bahkan kalau Minus misalkan sih. aku bilang bahwa kali ini Genflix Aerowolf juga tidak memiliki gap dari gold yang terlalu tinggi. Tapi dari damage deal kita bisa lihat di sini bahwa Suns dan juga cewek memegang tinggi dari Onyx Esports, membuktikan bahwa memang Onyx Esports sedang memegang gamenya, terbukti dari poin kill 14-7 yang artinya ini berbanding setengah saja. Namun harus diperhatikan juga bahwa pelan-pelan Clay, Rinasmi dan juga Battle memiliki damage yang perlahan-lahan naik dan bahkan mungkin saja bisa menyusul cewek dan juga Suns nanti. Oke, Iya. tapi Federal Strength dibuka begitu saja. Ada 1 buah Federal Strength terakhir dan Keyboy di depan sana nggak berhasil dapetin 1 buah turret di arah mid lane dari tim Genflix Aerowolf. Aku tuh Walaupun damage deal-nya tertinggi dari Onyx Esports, tapi ternyata sandbag-nya juga dari Onyx Esports sendiri, Keyboy. Keyboy. Gimana Bener gimana Gio? Aku dari tadi tuh
notice dari seorang cewek ya. Dia Ya. itu benar-benar mainnya bagus sekali ketika menggunakan Arcia. Dia tahu kapan harus melakukan feather island, mengganggu pergerakan dari lawan-lawannya. Sehingga itu membuat Suns, membuat Boots, membuat Rian kapanpun untuk memulai peperangan bisa memenangkan pertandingan ini. Yes, benar, bukan sembarang benar. Tapi kali ini para pemain dari tim Gameplays, mereka berhasil mendapatkan satu buah red buff yang butuh banget didapatkan oleh seorang Suns. Udah ada Holy Crystal, Holy Crystal, dengan Athena. Super Awat Supriyadi. Athena dan player gold kali ini bakal coba dikejar dari Rinasmi. Karena Suns memiliki 9.800. Tapi Oh, bahkan jauh. ya Rinasmi yang bahkan lebih tinggi goldnya daripada seorang Battle, yang artinya memang Rinasmi memanfaatkan sekali Oke, dua Pun Feather di depan Strike. sana dengan flicker dan juga Sparrow Fall, mereka berhasil mendapatkan satu buah penambahan dengan ada satu buah hotgun. Ini tandanya para pemain dari tim Gameplays Arrow bisa memaksa tim fight karena udah tidak ada lagi ultimate dan Suns, Clay ya. terlalu offside, nggak ada masuk ke sana. Super Awat Supriyadi masih menahan deadly gauge-nya di depan sana, Blame Shoot dikeluarkan saja. Ada sebuah Keyboy dan bahkan Keyboy masih bisa kabur dengan satu buah flicker. Mulai Lihat dikejar, ngelihat boxnya, Skeletal Mautria di belakang sana, masih mereka dapat seorang satu di tambahan. Sparrow Papa masih bisa dihindari, langsung bomb dan di belakang Wow. sana Apila tersisa seorang Suns dipaksa oleh seorang Rinasmi. Oh Go, my oh god, my God. ini bencana. Benar banget, bencana banget untuk Onyx Esports. Tiga player dari tim Onyx Esports, Rian, cewek, Keyboy harus tumbang. Karena posisi yang dilakukan oleh seorang Battle sangat-sangat baik sekali, menumbangkan mereka dalam sekejap. Oke, bukan hanya itu aja, tapi karena Botol tahu gak ada lagi dari hotgun seorang Rian dan bahkan membuat tim Gameplays Arrow lagi-lagi mendapatkan keuntungan. Di top lane sana ada satu buah minion yang bakal mencoba untuk menuju ke arah turretnya. Udah objektifnya hilang, partonya pun hilang, Keyboy pun tak berdaya. Dan Ya. Keyboy gak punya flicker lagi. Keyboy nggak punya flicker, dan Rinasmi juga sebenarnya kalau kita lihat juga nggak ada flicker. Ini mereka harus melakukan setup kembali sebelum nanti war yang besar. Karena Lord bentar lagi datang. 10 detik lagi Lord akan datang. Ini akan menjadi war yang menentukan bagi kedua tim. Alright. Para pemain dari tim Gameplays Arrow mereka berkesempatan mendapatkan buff terhormat. Itemnya silakan Profesor. Demon Hunter Sword ya, jadi pilihan dari Suns yang paling utama. Dia tahu bahwa dia memiliki attack speed yang cukup tinggi kalau misalkan belum memegang Demon Hunter Sword, tapi dia juga butuh endless battle. So Athena Shield ini bakal jadi penyelamat dia dari seorang Awat dan juga dari seorang Clay. Meanwhile kalau misalkan melihat juga dari Rinasmi-nya, Rinasmi kayaknya menurut aku bakal menuju ke arah Immortal. Dia butuh banget untuk loncat ke depan, nahan badan karena kita tahu sendiri Rafael dan Matilda tidak memiliki brute Brute force. Force sudah Brute diamankan. Force. Foto Oh, setengah sustain darah. lebih. Mountain Shocker telah dibuka. Ada Suns di depan sana. Bersama dengan Keyboy. seorang Keyboy. Ada satu buah Feather damage dikeluarkan, tapi Strike. lihat saja langsung carry weight karena seorang cewek dan berhasil diberhentikan. Feather Strike dan bakal Wow. tadi aman oleh Shit. Suns. Retribution bukan kaleng-kaleng. Bukan Retribution Warcop. Tapi bahkan kali ini para pemain dari tim Onyx Esports kehilangan 4 playernya. Wow. Tersisa seorang Keyboy saja. Oh my god. Retribution yang bukan kaleng-kaleng. Lihat dari seorang Suns kali ini harus hilang. Tapi di mid sana, Dipaksa? para pemain dari tim Genfix bakal memaksakan keadaan. Fredo yang bakal coba untuk menahan sedikit damage yang dia miliki. Oh no. Tersisa seorang Keyboy. Apakah ini One Strike pun Wow. dari Genfix Arrow. Masuk dengan ada satu buat tambahan injector dan juga Wah, sama kompor telah dipaksa. dikeluarkan. Keyboy yang Keyboy hilang. dipaksa. Detik 40. Minion yang hilang. Detik 40. Wow. Super Awat Supriyadi. Genfix